Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada pagi hari ini Inayah akan mengisi majelis pagi dengan menceritakan kisah sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Menyebut nama Bilal bin Rabah, kita pasti terbayang kisah keteguhan hati seorang muslim sejati. Betapa tidak saat umat Islam masih berjumlah sekian orang serta keimanan yang diterima kaum muslim, seorang budak berkulit kelam bertekad bulat dan mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama lengkapnya Bilal bin Rabah al-Bahashi. Ia berasal dari negeri Habasyah, sekarang Ethiopia. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari Muazin ar-Rasul. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ia berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis dan rambutnya tebal. Ibunya adalah hamba sahaya atau budak milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Bilal menjadi budak mereka hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam, lalu ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarkan diri masuk Islam. Ia merupakan kalangan sahabat Rasulullah yang berasal dari non-Arab. Dalam tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah karya Syekh Muhammad Sa'id Mursi dipaparkan bahwa Umayyah bin Khalaf pernah menyiksa dan membiarkannya dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Di perutnya diikat sebuah batu besar dan lehernya diikat dengan tali. Lalu orang-orang kafir menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan Makkah. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kepada para penyiksaannya kecuali hanya memohon kepada Allah. Berkali-kali Umayyah bin Khalaf menyiksa dan memintanya agar meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bilal tetap teguh pendirian. Ia selalu mengucapkan ahad. Ia menolak mengucapkan kata kufur atau mengingkari Allah. Abu Bakar As-Siddiq lalu memerdekakannya. Umar bin Khattab berujar, Abu Bakar adalah seorang pemimpin atau sayyid kami, dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin atau sayyid kami. Setelah merdeka, Bilal mengabdikan diri untuk Allah dan Rasulnya. Kemanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah. Karena itu pula, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum muslimin lainnya. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan karena ia memiliki suara yang merdu. Lalu Bilal mengumandangkan azan sebagai pertanda dilaksanakannya sholat 5 waktu. Sejak saat itu Bilal mendapat julukan sebagai Muazin ar-Rasul, dan ia menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Ketika menaklukkan kota Mekah atau Fatu Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan di depan pasukan muslimin bersama Bilal. Saat masuk Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Talhah, Utsman bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Tak lama kemudian waktu salat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah kedua, Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati.
Ia pun mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Orang-orang semakin banyak berkumpul. Azan yang dikumandangkan Bilal itu merupakan azan pertama di Makkah. Sejak saat itu, Bilal pun terkenal sebagai muazin Rasul. Bahkan, ia menjadi muazin tetap saat Rasul masih hidup. Tidak ada orang lain yang menggantikan Bilal. Yang lain pun tak keberatan Bilal melakukannya. Namun saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan ketika sholat akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya. Saat itu jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Pernah Bilal melakukannya ketika Khalifah Umar mengunjunginya di Damaskus. Namun itu pun hanya sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia lagi-lagi menangis mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar pun turut menangis. Nama Bilal memang kerap dikaitkan dengan azan, sebab dia adalah orang pertama yang menjadi muazin pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemuliaan Bilal tak hanya karena azannya. Jejak langkah Bilal pernah dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga, sebuah penghargaan yang sangat tinggi bagi setiap orang yang beriman. Kini sang muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah berpulang sejak 14 abad silam, tepatnya tahun ke-2044. Namun namanya masih harum hingga kini. Bahkan di sejumlah masjid di Indonesia, mungkin juga di negara lainnya, nama muazin selalu tercantum dengan tulisan Bilal. Ini menunjukkan sebagai penghormatan kepada sang muazin Rasulullah, pengumandang azan pertama di dunia. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya. Bilal meninggal dunia Damaskus pada 20 Hijriah. Jasadnya dimakamkan di sana. Namun ada riwayat yang menyebutkan bahwa jasad Bilal dimakamkan di wilayah Halb. Baiklah teman-teman, semoga kisah Bilal bin Rabah tersebut dapat kita teladani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.